Dia cium tangan. Apa kata dia? Untuk tabarruk, mengambil berkah. Tidak boleh. Kata Syekh di sini, wala ba'sa bi takbilir ra's wal yad li ahli ilm. Kalau ada ulama, kita enggak apa-apa cium kepalanya, cium tangan, enggak ada masalah sama sekali. Tapi apa, enggak boleh hulu, enggak boleh berlebihan. Siapa yang jamin di tangan kita itu ada keberkahan? Kalau Nabi kita Muhammad SAW jelas berkah. Kita ini banyak dosanya, banyak alpanya, banyak kekurangannya. Kita ini manusia, mereka juga manusia. Maka kalau seandainya keberkahan, kita harus ada dalil yang menaskan bahwasanya fulan ibn fulan adalah seseorang yang ada berkahnya. Kalau seandainya Allah nggak pernah menaskan di situ ada berkahnya, maka jangan dicari berkahnya gitu. Jadi nggak ada masalah sama sekali antum atau antunna, semisal akhwat jumpa dengan ustazahnya, saling mu'anaqah, saling berpelukan, silakan, sibuk-sibuk silakan, nggak ada masalah sama sekali. Cium tangan nggak ada masalah sama sekali, cium kepala juga nggak ada masalah sama sekali. Ya nggak boleh hulu, meyakini ada keberkahan tertentu, itu nggak boleh. Atau salam, jabat tangan, cium tangan dengan kondisi inhina ini menunduk, itu nggak boleh. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, ya Rasulullah, ketika Nabi SAW tanya, ya Rasulullah, al-muslim idza laki akhahu au sadiqahu ayanhani lahu. Ya Rasulullah, kalau seseorang itu jumpa dengan kawannya atau jumpa dengan saudaranya, boleh nggak dia itu menunduk? Maka kata Nabi SAW, nggak boleh. Karena ruku dan juga sujud itu hanya milik Allah SWT. Kenapa? Sadduz dzari'ah, untuk menutup celah keburukan atau kemungkaran. Karena banyak sekali orang-orang tuh hulu, awalnya dari situ. Jadi pengkultusan tertentu, padahal itu apa? Tidak pernah dinaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW atau dinaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran Al-Karim. Dia cium tangan. Apa kata dia? Untuk tabarruk, mengambil berkah. Tidak boleh. Kata Syekh di sini, wala ba'sa bi takbilir ra's wal yad li ahli ilm. Kalau ada ulama, kita nggak apa-apa cium kepalanya, cium tangan, nggak ada masalah sama sekali. Tapi apa, nggak boleh hulu, nggak boleh berlebihan. Siapa yang jamin di tangan kita itu ada keberkahan? Kalau Nabi kita Muhammad SAW jelas berkah. Kita ini banyak dosanya, banyak alpanya, banyak kekurangannya. Kita ini manusia, mereka juga manusia. Maka kalau seandainya keberkahan, kita harus ada dalil yang menaskan bahwasanya fulan ibn fulan adalah seseorang yang ada berkahnya. Kalau seandainya Allah nggak pernah menaskan di situ ada berkahnya, maka jangan dicari berkahnya gitu. Jadi nggak ada masalah sama sekali antum atau antunna, semisal akhwat jumpa dengan ustazahnya, saling mu'anaqah, saling berpelukan, silakan, sibuk-sibuk silakan, nggak ada masalah sama sekali. Cium tangan nggak ada masalah sama sekali, cium kepala juga nggak ada masalah sama sekali. Ya nggak boleh hulu, meyakini ada keberkahan tertentu, itu nggak boleh. Atau salam, jabat tangan, cium tangan dengan kondisi inhina ini menunduk, itu nggak boleh. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, ya Rasulullah, ketika Nabi SAW tanya, ya Rasulullah, al-muslim idza laki akhahu au sadiqahu ayanhani lahu. Ya Rasulullah, kalau seseorang itu jumpa dengan kawannya atau jumpa dengan saudaranya, boleh nggak dia itu menunduk? Maka kata Nabi SAW, nggak boleh. Karena ruku dan juga sujud itu hanya milik Allah SWT. Kenapa? Sadduz dzari'ah, untuk menutup celah keburukan atau kemungkaran. Karena banyak sekali orang-orang tuh hulu, awalnya dari situ. Jadi pengkultusan tertentu, padahal itu apa? Tidak pernah dinaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW atau dinaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran Al-Karim.